Hai, namaku Aldias Pratomanci. Teman-teman biasanya sih manggil Dias. Aku dari jurusan Teknik Industri 2017 Universitas Diponegoro. Udah gak berasa ya, udah mau lulus. Padahal kayak kemarin baru masuk. Di 2020 ini, KKN, hal yang paling ditunggu-tunggu. Kenalan baru, teman baru, cerita baru. Ekspektasinya sih, namun karena adanya pandemi, semua harus dijalani di rumah masing-masing. Walau tak seindah ekspektasiku, setidaknya banyak hal baru yang ku dapatkan di tempat tinggalku sendiri. Selamat datang di video KKN Tim 1 2020 karya Aldias Pratomanci. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi sendiri diambil dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanagara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini, kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Bekasi sendiri memiliki jumlah penduduk lebih dari 2,4 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, dan Kecamatan Mustika Jaya dan Kecamatan Pondok Melati. Bekasi sendiri resmi berdiri pada tahun 1997. Dengan penduduk 2,45 juta jiwa, Bekasi memiliki luas sekitar 210,49 km persegi, yang persentase 90% isi perumahan, 4% berisi industri, 3% perdagangan, dan 3% sisanya. Kemudian, untuk pertumbuhan ekonomi Bekasi sendiri, relatif meningkat dari tahun 2015 sampai hingga tahun 2019, tapi menurun dari 2018 ke 2019 sekitar 0,40%. Kemudian, untuk kontribusi sektor ekonomi Bekasi sendiri, setiap dari tahun 2018 hingga 2019 meningkat di setiap sektor ekonomi, mulai dari konstruksi, mulai dari perdagangan besar dan eceran, kemudian ada industri pengolahan yang setiap tahunnya terus meningkat. Saudara Wali Kota Bekasi, Jawa Barat menyatakan hingga saat ini jumlah warga Bekasi yang positif terinfeksi virus corona mencapai 34 orang. Salah satu diantaranya merupakan Kadis Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan jumlah 34 orang yang positif sudah termasuk hasil dari rapid test yang dilakukan terhadap 2.000 warga. Rahmat Effendi menambahkan satu pejabat di Pemkot Bekasi, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dinyatakan positif corona.
rapid test yang 2000 itu ya, itu diketemukan kalau kemarin kan 6, ditambah yang posisi dirawat di rumah sakit terhitung hari ini menjadi 15. Jadi dari hasil Jadi 34 semuanya. Nah, yang positif Pak? yang positif 34, yang 2 samar Payayan setelah beberapa pekan kemarin mundur ke belakang ya, dia mengalami demam. Saudara, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengumumkan 9 warganya positif terjangkit COVID-19. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengumumkan sebanyak 66 kasus terindikasi COVID-19. 45 orang dalam pemantauan atau ODP dan 21 pasien dalam pengawasan atau PDP serta 9 orang positif terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Bekasi terus bertambah. Menurut data corona.bekasikota.id, hingga 15 September, total pasien positif mencapai 1.338 orang. Tingginya jumlah kasus membuat rumah sakit swasta kesulitan menangani pasien. Meski seluruh rumah sakit swasta di Kota Bekasi menyediakan lebih dari 5... Untuk mengurangi pencegahan dari tertularnya COVID-19, maka berikut ini merupakan program KKN yang saya buat. Berikut ini videonya. Terima kasih. Assalamualaikum kawan ya. Saya selaku perwakilan dari KKN tim 1 Undip 2021. Saya mau menjelaskan program pertama saya, yaitu membuat hand sanitizer otomatis menggunakan sensor ultrasonik. Jadi barang seperti ini Pak, kurang lebih. Ya, jadi barang ini terdiri dari beberapa part. Yang pertama ada kabel yang nanti digunakan untuk sebagai arus listriknya. Kemudian ada pompanya yang digunakan untuk memompa hand sanitizer itu sendiri nanti biar bisa keluar. Kemudian ada selangnya, saluran yang digunakan sebagai saluran untuk pengeluaran hand sanitizer-nya yang sebelumnya dipompa oleh pompa berukuran 5 volt ini. Setelah itu ada sensor infrarednya, infrared proximity sensor. Jadi sensor ini gunanya untuk mendeteksi adanya barang atau sesuatu yang dekat sehingga bisa mengembalikan cahaya ke sensor yang satu lagi Pak. Jadi di sini ada 2 sensor. Sensor yang satu itu untuk menembakkan cahaya, kemudian satu lagi untuk menangkap cahayanya sehingga nanti akan memasukkan input berupa data. Kemudian ada transistor yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari kolektor ke emitter. Kemudian ini ada kabel tis untuk mengikat pipanya. Kemudian ini ada jerigen 1 liter untuk nanti tempat hand sanitizer-nya. Kemudian ada alkohol yang kita gunakan. Kemudian ada resistor yang berguna untuk membatasi jumlah arus yang mengalir agar nggak kepanasan dan nggak kebakar Pak. Silakan Pak Om jika ingin mencoba. Tinggal dekatkan tangannya, arahkan ke sensor yang awas dan begitu kurang lebih. Coba sekali lagi boleh Pak. Ya. Dan untuk info aja, kalau infrared ini bisa diatur jaraknya melalui ada tombol di sini yang bisa diatur menggunakan obeng plus. Oke, terima kasih atas videonya. Nah, ada selamat sore Pak Haji. Jadi saya mau melakukan penyuluhan tentang 5 hal penting untuk mencegah COVID-19. Baik. Ini salah satu dari program KKN kita. Yang pertama, caranya gimana? Pertama sering cuci tangan biar kita nggak kena kuman dan virus-virusnya mati. Pakai sabun, habis itu pakai sabun, harus pakai sabun. Dan saya juga senantiasa pakai ini. Pakai apa Pak? Ini. Oke, pakai hand sanitizer. Ya, ini saya senantiasa pakai. Oke. Mau keluar, mau habis pulang dari luar, Ya, senantiasa. bagus banget Pak. Nah, Senantiasa pakai. ya, bagus banget Pak. Iya. Itu yang kedua, tetap tinggal di rumah kalau nggak ada kepentingan. Betul. Kan kerja jadi nggak masalah. Iya. Kemudian yang ketiga itu jaga jarak, hindari kerumunan.
Iya. jaga jarak 1 meter gini Pak. Iya. Ya minimal ya Pak. Habis itu kemudian nggak berjabat tangan, nggak Iya. saliman gitu. Iya. Sekarang salaman corona Pak gini Pak. Nah, Atau cukup begini. nah itu aja. Habis itu kemudian ada yang nomor 5, pakai masker bila sakit atau berada di tempat umum. Seperti kita kayak gini Pak contohnya, Iya. pakai masker. Iya. Tuh. Dah. Ini ada konsep 5R di tempat kerja. Fungsinya untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Yang pertama harus ringkas, jadi pilih barang yang masih diperlukan dan nggak diperlukan. Jadi dipisahin nih Pak, nih ringkasan gambarnya nih yang nggak perlukan dipisahin, harus dikasih nama. Habis itu resik itu jaga kebersihan, kayak debu sampah semuanya bersih. Biasa Bersih tidak terus ada. Pak, bersih terus. Ya. Meja kaca pun bersih. Bersih, bagus sekali. Kemudian ya rapi Pak, simpanan barang pada tempat-tempatnya. Ini kayak barang-barang ini Rapi, Pak. Ya. iya. Ya, udah rapi pokoknya. Habis itu rawat itu pelihara sifat ringkas, resik dan rapi. Diulang-ulang terus, rajin. Kemudian kalau rajinnya dibiasain sifat rapihnya, sifat resiknya, sifat rawat dan sifat ringkasnya. Gitu Pak kurang lebih Pak. Betul. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Hanya sampai sini saja pertemuan kita. Banyak hal baru yang saya temui meskipun saya sudah tinggal di sini lama. Program KKN saya sudah selesai. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alias Pertemaji, izin pamit.